Terus apa lagi nih chatnya nih? Jadi bornya jadi terbuka. 78, oh 7815. Belum bisa Pak Cipto. Bornya kan bedanya kan besar kan Pak. Kalau nanti nggak ada pertanyaan setelah 7, 8, dan 15, Pak Hadi akan bahas itu, soal barunya ya. Berarti kan nih udah kunci aja. Nanti eligible pajak ini tidak eligible akan eligible TK. Not Pak Hadi udah terlihat belum, Nak? Halo? Halo Pak, Belum? belum. Kemarin lagi kepikiran tuh. Persiapan PTS Fisika. Tanggal sekarang 10.03.2025. Oke. Nah, ketika hanya aku melihat keluar sekolah itu menyebabkan posisinya eligible dengan aku mau kalau sekarang kan gak ada pertanyaan ya jadi menentukan eligible kayak Not Pak Hadi belum kelihatan juga, Nak? Halo Pak, Belum? belum. Masih belum Pak. Zoom-nya udah masuk, tapi nggak bisa nge-share. Coba di partisipan udah ada belum? Masuk tekan atas ya. Ya, gua nulisnya gimana? Ntar kalau ya, kenapa Nak? Oh, Pak Hadi harus breakout room dulu ya, masuk ya. Bentar. Bercanda. Oke. Ya. Nak Pak Hadi udah bisa Nak? Belum ada Pak. Bentar. Udah ya. Udah Pak. Oke. Jadi ternyata belum diituin. Oke, ini Pak Hadi biar nggak feedback kecilin. Oke. Nah, udah? Oke. Yang nomor Pak, 78. itu maaf suaranya agak menggema. Jadi salah satu ada yang di mute. Udah sih sebentar ya. Kok? eh, Nah, masih bergema nggak, Nak? enggak Pak, udah. Ya, kita lihat soal nomor 7. PJ masing-masing mengabsen ya.
Gambar gelombang, terus suruh nentuin persamaan gelombang yang benar. Di nomor 7 ada gambar gelombang. Ini Y, satuannya sentimeter. Ini T, satuannya sekon. X, satuannya meter. Kemudian nol. Nah, itu ada gambar kayak gini. Terus coba sekarang Pak Hadi tanya, nah, dari gambar kamu dapat informasi apa aja tuh? Halo. Amplitudonya, Pak. Amplitudonya. Tadi Neta kan yang nanya ya, nomor 7 dan 8 kan? Ya. Amplitudonya berapa itu? Halo. Amplitudonya berapa? 20, Pak. Ya, 20 cm. Pak Hadi nanya, periodenya berapa, nah? Masih ingat? Periode itu artinya apa? Waktu perpanjang. Untuk satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang, berapa itu waktunya? Lihat angka yang ada di bagian atas grafik mendatar. Berapa satu panjang gelombang? 0,4. Ya, 0,4. Satuannya apa? Sekon. Sekon. Kemudian lambdanya berapa itu? Lambdanya berapa, nak? 10. 10 apa? Lihat satuannya yang ada di bagian bawah. Yang di bagian bawah garis mendatar. Satuannya apa, nak? Meter. Dari sini kamu cari nih. Omega. Dari sini cari K. Apa omega? 2pi per T. K itu apa? 2pi per lambda. Ya, coba hitung berapa, nah? Berapa omeganya? Berapa K-nya? Halo? Berapa omeganya, anak? 2pi dibagi 0,4? 5pi. 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 20 bagi 4. Oke, 5pi. Terus K-nya dapat berapa tuh? 2pi dibagi lambda. Lambdanya 10. 0,2pi. 0,2pi, betul. Nah, kamu sekarang tinggal satuin. Apa sih persamaan umum gelombang berjalan? Persamaan umum gelombang berjalan Y A sin omega T min KX. Kenapa minus? Karena bergeraknya dari kiri ke kanan. Gitu, nah. Ayo masukin angkanya. Jadi berapa?
Y sama dengan 20 Nah, sin 20 sin dalam kurung 5 pi 5 pi T minus minus 0,2 pi X. 0,2 X. Kasih keterangan. Y-nya dalam senti, X-nya dalam meter, T-nya dalam sekon. Begitu jawabannya, nak. Halo? Kejawab pertanyaan Neta. Jawab. Persamaan gelombang. Nah, ada persamaannya, terus ditanya besaran-besaran yang benar. Contoh. Nih. Gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 10 pt min 2 px. Manakah pernyataan yang benar? Ah, gitu. Misal, amplitudonya 50 meter. Kemudian frekuensinya 10 Hz. Panjang gelombangnya 1 meter. Cepat rambatnya 5 meter per sekon. Yo, coba cek mana yang betul. Lihat, nak, soal nomor 7 tadi. Lihat nomor 7. Ada keterangan kan, nak? Apa keterangan? Lihat yang bagian bawah. Nih yang bagian bawah. Y, cm, X meter, T sekon. Nomor 8, soalnya tidak ada keterangan. Maka perjanjiannya adalah konvensinya, kalau tidak ada keterangan, semuanya dalam satuan SI. Yuk, coba mana yang betul? Ini apa nih? Apa, nak? Amplitudo. Ya, amplitudo, betul. Ini apa nih? Omega. Omega, benar. Ini apa nih? K. K. Maka A-nya betul salah? Salah. Harusnya? 50 cm. Ya, harusnya jawaban yang betulnya 50 cm. Terus, yang nomor 2. Berapa nomor 2? Betul salah? Salah nggak sih, Pak? Soalnya harusnya 20. Salah. Harusnya? 5. Iya, benar. Harusnya 5 Hz. Panjang gelombangnya betul salah? Betul, Pak. Iya, benar.
Nomor 4-nya betul salah? Betul. Iya, betul. Jadi jawabannya 3 dan 4. Neta kejawab, Net. Udah, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, Apa, Salma? tapi yang F-nya ini saya agak bingung dapatnya dari mana. Kan F-nya. tadi udah dapet, Salma. Nih, kan tadi A-nya itu katanya 0,5. Kan Mm, tadi perjanjiannya kalau tidak ada satuan, maka dia dalam bentuk SI. Jadi ini 0,5 meter atau 50 cm. Gitu. Terus Saya omeganya tadi berapa? Omeganya. Tuh omeganya 10 pi. 10 pi. Omega itu apa? 2 pi F. Oh ya 2 pi F. Oh, Dapat F-nya. iya. Terus K-nya berapa? Tuh K-nya. 2 pi. Hanya 2 pi. Saya Maka nanya F-nya. K-nya 2 pi per lambda. Maka lambdanya 1. iya. Nah, V itu F kali lambda. 5 kali 1. Baik, Pak. Terima kasih. Kenapa, Pak? Ya udah gini, hitungannya. Oh, iya. Ada lagi yang mau tanya? Tadi nomor 15, Serin. 15-nya yang sudah diralat ya, Nak? Jangan 15 yang belum diralat. Jadi yang 2 mobil ambulans berpapasan. Ya, nomor 15 yang sudah diralat. Ambulans A berpapasan dengan ambulans B. Kata-kata berpapasan itu artinya apa, Nak? Halo? Kata-kata Arahnya berpapasan itu satu artinya sama apa? lain. Saling mendekat. Jadi kata-kata berpapasan itu artinya saling mendekat. Gitu. Kemudian kecepatannya sama. VA sama dengan VB. Pak Hadi beri nama aja A. Jika cepat rambat bunyi di udara, V 350 meter per sekon. Terus frekuensi sirine ambulans A 1050 Hz. Serta frekuensi layangan yang didengar pengendara ambulans B. Nah, frekuensi pelayangan yang didengar supir B 10 Hz.
Sudah ya? Oke, sekarang Pak Hadi tanya. Kalau supir B mendengar layangan sepuluh Hz. Sekarang, berarti ambulans A fungsinya sebagai apa, nak? Ambulans A sebagai sumber. Maka Fs itu 1050 Hz. Paham? Paham, nak? Halo? Paham, Pak. Oke. Kalau si supir mendengar layangan 10 Hz, mendengar layangan 10 Hz, berarti sumbernya segini, FP yang didengar ya 1060. Loh Pak, kenapa 1060? Kan bisa 1040. Benar. Tapi lihat di sini. Tuh, berpapasan. Berpapasan artinya saling mendekat. Kalau saling mendekat, maka bisa dipastikan supir B mendengar ambulans A dengan frekuensi yang lebih besar dari 1050. Dengan kata lain, 1060. Paham? Halo? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham sampai sini, masukin rumus. P-nya saling mendekat plus A. PS-nya saling mendekat min A. Kalau udah, masukin. Oh ya, P-nya 350. Ya, jadi tulis FP V plus minus VP V plus minus VS FS. Masukin angka 1060 350 plus A 350 min A 1050. Selesaiin secara matematik. Jadi gini. Tuh. Kaliin. Dia juga nggak bakal lolos kan memang kasarnya emang aslinya juga nggak bakal lolos kalau Maaf, Ralat, itu yang 150-nya ada kurang nolnya. berjuangnya harus Oh, ya. Terima kasih. Ya belajar harus juga tuh. Gabung. Kali 10 2 1 1 10 A. Dapat A-nya. Gitu. Paham?
2829. Salma. Tipe soalnya kalau Iya. Dua 28 itu cuma gini. Nih, layar. Ini layar. Nanti ini terang pusat. Gelap 1. Terang 1. Gelap 2. Gelap 1. Terang 1. Gelap 2. Ini delta S. Ini juga delta S. Karena yang disebut diameter terang pusat tuh dari sini ke sini. Tuh. Tuh. Ini yang disebut diameter. Terang pusat gitu. Ini kan garis itu berarti satu dimensi. Kalau lihatnya dari dimensi, kita pengamatnya ada di sebelah kiri, maka yang kelihatan itu lingkaran. Ini lingkaran terang, habis itu lingkaran gelap, lingkaran terang, lingkaran gelap gitu. Makanya diameter terang pusat itu tidak lain adalah 2 delta S. Itu sama dengan 2 kali delta S. Delta S-nya dari terang ke gelap. 1. Berarti interferensi minimum. Jadi ini negatif. Interferensi minimum. Berarti ini adalah 2 kali lambda. Kenapa 2 kali lambda, bukan 2 kali setengah lambda? Karena di nomor 28 disebutnya celah tunggal. Gitu. Tinggal lihat, baca di nomor 28. Berapa lambdanya? Lambdanya 5.000 angstrom. Berarti jawabannya adalah 5.000. 8.000. Berarti 16.000 angstrom. Ini jawabannya. Salma kejawab. Sampai memprediksi angka pengangguran. Kejawab, Pak. Sebentar saya screenshot dulu. Ntar Pak Hadi share aja di grup angkatan coret-coretannya. Lanjut ya. Sekarang nomor 29. Ya, 29 cuma pakai rumus ini, Nak. Intensitas cahaya terpolarisasi setelah melewati kisi polarisator dan analisator berkurang. Jadi delta I-nya, delta I yang kurangnya itu cuma 75%. Berarti I2-nya adalah I0, nih I0 ya. Kurang 75% I0.
Jadi 25% I0. Atau 1/4 I0. Tuh, ini I2. Kemudian ditanya tetanya. Ya, I2 setengah I0 cos kuadrat theta. Masukin. 1/4 I0 setengah I0 cos kuadrat theta. Dapat nanti cos theta ini. Sekarang dapatnya 100 ya. Tuh, berapa tetanya? Berapa sama? Setengah sama dengan cos kuadrat theta. Maka cos theta berapa, nak? Cos theta Setengah akar 2. akar 60. Oh, cos theta. Kan Setengah cos akar 2. kuadrat theta setengah. Maka cos tetanya setengah akar 2. Dapat tetanya 45. Tapi lagi itu saya kan ngajarin dia setahun ya. Nah, waktu yang tersisa tinggal 12 menit lagi. Jadi, nanti soal tambahannya yang pertama, teori tentang elastisitas. Terus, elastisitas benda. Yang kedua, teori tentang pegas. Kemudian yang ketiga, teori tentang GHS. Yuk. Jadi saya mau lihat keindahan Cipondo dulu ya. Oke. Ya, Cipondo di waktu terakhir. Kemudian karakteristik bunyi. Tuh. Terakhir 5. Teori tentang pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Untuk yang kelima tuh teori tentang pemanfaatan gelombang elektromagnet mulai dari sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya, kemudian infrared, dan terakhir adalah gelombang radio. Tapi ini yang umum saja, nak, yang khusus. Contoh, apa fungsinya sinar gamma?
Kamu pernah dengar apa, Nak? Sinar gamma pemanfaatannya. Apa pemanfaatan sinar gamma, Nak? Apa pemanfaatan sinar gamma? Di dunia kedokteran dipakai loh, Nak. Untuk membunuh sel kanker. Jadi sinar gamma, kamu harus ingat banget sifatnya kanker. Apa sifatnya kanker? Sifat kanker adalah sangat reaktif. Jadi dia sangat reaktif. Maka kalau ditembak sama sinar gamma, sinar-sinar yang lain aktivitasnya menyerap sinar gamma itu nggak sebesar sinar kanker. Nanti yang rusak sinar lain sel sehatnya sebagian rusak, tapi yang paling rusak parah adalah sel kankernya bisa mati. Begitu. Tuh sinar gamma. Sinar X di dunia kedokteran juga diterapkan secara luas. Kamu sering pasti menggunakan sinar X. Buat Ronsen, apa? Pak. Ronsen, betul. Kemudian ultraviolet. Yang kamu tahu dua aja tentang ultraviolet. Di perbankan kan ada. Buat apa, Nak? Halo? Di Sebagai pengaman, perbankan. Pak. Ah? Apa, Rafa? Pengaman Bukan. uang Kalau gitu. kamu ke bank, setor uang, nanti uangnya ditaruh di bawah sinar ultraviolet dulu. Yang berpendar itu uangnya asli, ada garis yang sensitif terhadap sinar ultraviolet, dia akan berpendar. Jadi buat pengaman deteksi uang palsu atau asli. Lagi, habis ultraviolet, cahaya. Nah, apa fungsi cahaya? Sekarang aplikasinya luas loh, Nak. Di rumahmu juga sering dipakai. Lampu, Pak. Ya, buat lampu. Solar panel itu cahaya loh, Nak. Solar panel itu memanfaatkan gelombang cahaya, bukan yang lain, bukan gelombang yang lain. Terus, buat apa? Buat ngelihat. Tanpa ada cahaya, kita nggak bisa lihat benda. Habis cahaya, apa? Infrared. Ini buat di dunia kecantikan, infrared banyak tuh. Orang-orang bule senang bukan itu. Apa? Orang bule suka pakai infrared. Buat apa, Nak? Tanning. Apa? Tanning, Pak. Ah, iya. Buat ngitemin kulit. Gelombang radio untuk apa? Radio. Buat komunikasi. Iya. Ya, bukan hanya radio, handphone, televisi, listrik, itu semuanya gelombang radio. Jadi, kita sekarang ini lagi memanfaatkan banyak gelombang. Kamu ngelihat layar, gelombang cahaya. Komunikasi dari Pak Hadi nyampe ke kamu, gelombang radio. Gitu. Pak. Ya. Pak, ini kan saya pernah baca di buku itu gelombang radio kecepatannya sama dengan gelombang cahaya tanpa. Ya iya kan dia termasuk gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang lain itu misalnya sinar X, infrared, sinar gamma itu juga. Sekarang yang kamu sebutin tadi itu masuk gelombang elektromagnet kan? Ya udah kecepatannya ya sama dengan kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnet. Ngerti, Pak. Ya, terima kasih ya, dan gitu ya. Dari sisi makasih. Apalagi? Ada yang mau tanya tentang
5 soal tambahan ini. Jadi soalnya yang pertama tadi tentang elastisitas benda. Elastisitas itu maksudnya modulus elastisitas ya, Nak. Kalau teori tentang pegas ya berarti bicaranya khusus tentang pegas. GHS ya khusus tentang GHS. Karakteristik bunyi berarti sifat-sifat bunyi. Apa sifat bunyi tadi Pak Hadi sebut? Ada yang ingat? Halo? Melalui medium. Ya, butuh medium. Terus? Bisa Longitudinal. longitudinal, betul. Terus? Nggak bisa dipolarisasi. Ya, nggak bisa dipolarisasi karena dia bukan gelombang transversal. Jadi yang bisa dipolarisasi hanya yang transversal. Yang NDP, yang Gitu. NDP dimintain 14 malam. Paham? Langsung berdua. Lo? Padahal itu areal itu sampai habis. Sampai dia mau itu asinnya rusak. Ya, paham, Pak. Biasanya kan emang kalau sendiri terus. Ya, sukses ya. Benar-benar dikerjain ulang. Ya, kalau masih ada yang belum ngerti, kamu bisa tanya Japri ke Pak Hadi ya. Jadi dia belum berdua. Halo, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ini ntar coret-coretannya Pak Hadi taruh di grup Aksa nih. Nomor 21, 22, 23 ada belum, Pak? Oke, kalau tak ada lagi, Pak Hadi live ya. Assalamualaikum. Pak, itu yang modulus elastisitas itu materinya bisa langsung di buku atau gimana? Kenapa? Materi yang modulus elastisitas Kenapa? itu ada di buku atau bagaimana, Pak? Di catatan Pak Hadi. Catatan Kan udah ada Skynote juga kan? Kemarin ada yang nanya ke Pak Hadi Skynote.